Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Kepalanya perlahan berbalik dan melihat wajah Xiaoyan yang menunjukkan kekejaman sebelum akhirnya meregang nyawa. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat tatapannya dengan dingin melirik Fang Yan yang dengan cepat kehilangan nyawanya. Setelah menghabisi kelompok Fang Yan, tatapan Xiaoyan beralih ke medan pertempuran lain di langit. Suara ledakan keras yang muncul di langit menarik pandangan Xiaoyan. Tempat di mana suara ledakan energi itu mengalir adalah medan pertempuran di mana Xian berada. Pada saat ini Xian tampak sedikit kewalahan di bawah serangan gabungan Moya dan Qisan. Meskipun kekuatan Xian menakutkan, namun Moya juga mempunyai keterampilan yang dapat mengurangi serangan kekuatan. Setiap kali Xian akan merasakan tinjunya seolah-olah mengenai kapas. Sementara itu Qisan kemudian akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan menyebabkannya mengalami kerugian sesaat. Tinju Xian sekali lagi bertabrakan dengan serangan Moya, namun tubuh Moya berputar dengan cara yang aneh. Dan kekuatan tinju Xian menghilang dengan cara yang aneh. Sementara itu Qisan tiba-tiba bergegas ke depan, bahunya bertabrakan dengan tubuh Xian. Kekuatan yang tiba-tiba meletus mengguncang Xian sampai dia terpaksa mengambil beberapa langkah mundur di langit sebelum dia perlahan menstabilkan tubuhnya. Tangan kecilnya menyeka jejak darah di sudut mulutnya, sementara cahaya ungu melintas di matanya. Kamu tidak perlu membantuku, serahkan padaku, pergi dan bantu yang lain, kata Xian tiba-tiba menoleh setelah menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut berbicara pada Xiaoyan yang sedang bergegas ke arahnya. Pada saat ini wajah kecilnya tidak lagi menunjukkan senyum yang biasa. Sebaliknya itu adalah keseriusan yang muncul di wajahnya. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata Xian. Tatapannya menyapu wajah Xian yang mulai menunjukkan kemarahan. Xiaoyan tidak menolak kata Xian kali ini. Dia mengangguk sedikit sebelum perlahan mundur. Dia jelas menyadari energi menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuh gadis kecil itu. Jika energi itu meletus, Xian bahkan bisa bertarung dengan seorang dojong. Moya dan Qisan akhirnya menemukan bahwa Xiaoyan telah membunuh 3 tetua dari lembah api iblis. Wajah mereka segera berubah. Bagaimana mungkin Xiaoyan dengan kekuatan Dohuang bintang 4 dapat membunuh seorang yang memiliki setengah kaki di kelas dojong dan 2 ahli di puncak kelas Dohuang? Moya dan Qisan bertukar pandangan karena keterkejutan mereka. Ada rasa takut yang tersisa di dalam diri mereka. Beruntung mereka tidak menghadapi orang yang begitu menakutkan lebih awal. Cepat tangkap gadis kecil ini dan sandera dia untuk memaksa Xiaoyan menyerahkan harta itu dan pil dojong, kata Moya berbisik pada Qisan. Qisan sedikit terkejut saat mendengar itu, namun dia segera mengangguk. Tindakan itu mungkin sedikit tercela. Selain itu, Xian di depan mereka tidak semudah yang mereka bayangkan. Kekuatan menakutkan itu hampir membunuh mereka beberapa kali. Sementara pikiran buruk itu melintas di benak Qisan dan Moya. Xian yang berada di depan mereka mulai secara bertahap memancarkan cahaya ungu yang aneh dari permukaan tubuhnya. Pakaian Xian tiba-tiba retak di bawah cahaya ungu yang menyebar. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi lebih tinggi di depan Xiaoyan yang nampak tertegun. Sosoknya yang tinggi, pinggang yang ramping, depan dan belakang yang menonjol membuat Xian saat ini berubah dari seorang gadis kecil menjadi gadis dewasa yang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Setelah tubuhnya menyelesaikan transformasi itu, mata Xian dipenuhi dengan cahaya ungu saat dia menyapu ke arah Moya dan Qisan yang nampak tertegun. Bibir tipisnya yang merah sedikit bergerak dipenuhi dengan daya pikat yang menakjubkan. Sayap doci di belakangnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya muncul di depan Moya dengan cara seperti kilat. Kakinya yang panjang diayunkan ke kepala Moya dengan lincah. Kekuatan menakutkan yang terkandung dalam serangannya hingga menekan semua udara di depannya. Ekspresi Moya segera berubah menjadi jelek saat dia merasakan kekuatan Xian yang tiba-tiba melonjak lebih dari beberapa kali. Kedua tangannya segera menunjukkan gerakan aneh di depannya saat dia dengan cepat bertemu dengan kekuatan itu. Namun kali ini Moya tidak mendapatkan keuntungan yang sama seperti sebelumnya. Ketika kaki Xian berbenturan dengan tangannya, kekuatan yang menakutkan secara brutal menghancurkan pengurangan kekuatannya. Setelah kehilangan pengurangan kekuatan itu, tendangan menakutkan Xian segera mengalir ke tubuh Moya hingga ia terhempas ke tanah dan memuntahkan darah. Pendaratan Moya menghancurkan hutan di sekitarnya sementara garis retakan tebal menyebar ke sekitarnya. Xiaoyan menyaksikan Moya yang terhempas ke tanah dengan cara yang menyedihkan hanya dengan satu tendangan. Ia dengan lembut menghembuskan napas dan mengacungkan jempolnya ke arah gadis dewasa cantik yang baru saja muncul. Pandangannya kemudian beralih ke 2 medan pertempuran di mana Xioi dan Suqian berada.
Kekuatan Mo Xingtian dan Xioi ada di bintang 4 dojong, namun Xioi tampaknya berada di atas angin dengan mengandalkan keterampilan racunnya yang tidak terduga. Selain itu, Xioi masih memiliki gerakan membunuh dari tubuh racun yang menyedihkan. Jika jurus pamungkas itu dibuka, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membunuh Mo Xingtian. Sementara itu, pertarungan Tetua Suqian tidak terlihat terlalu bagus dan telah dirugikan dalam pertempurannya melawan Han Feng. Namun tidak ada yang terlalu beresiko. Meskipun Han Feng lebih kuat darinya, namun sulit bagi Han Feng untuk membunuhnya kecuali ia membayar dengan harga yang tinggi. Sepertinya Sekte Jiwa telah memberinya sedikit bantuan. Aku ingin lihat apa dia saat ini bisa menahan satu api lotusku, pikir Xiaoyan. Sudut mulutnya diam-diam terangkat menjadi senyum sinis. Matanya tampak dingin saat dia mengunci Han Feng yang cukup bangga karena telah memaksa Suqian mengalami kerugian. Dua sosok bertabrakan sebelum mereka dengan cepat mundur. Namun langkah kaki Suqian agak kacau, jelas dia menderita kerugian kecil dari benturan ganas itu. Panatua Suqian, apa kamu pikir aku adalah Han Feng yang dulu? Kata Han Feng mendarat di udara kosong saat dia menstabilkan tubuhnya. Dia dengan dingin menertawakan Suqian yang terhuyung-huyung. Tak disangka kekuatanmu telah meningkat sebanyak ini. Namun taktik kecil itu sepertinya tidak cukup jika kamu ingin mengalahkanku, kata Suqian menjawab dengan samar. Orang tua, aku hanya bermain denganmu. Apa kau pikir aku hanya memiliki taktik kecil itu? Jika aku tidak kehilangan api jantung laut, membunuhmu tidaklah sulit, kata Han Feng menggelengkan kepalanya. Namun suaranya baru saja terdengar ketika fluktuasi energi yang luar biasa panas kuat tiba-tiba dipancarkan dari langit dalam jarak yang dekat. Ekspresi Han Feng sedikit berubah ketika dia merasakan kekuatan fluktuasi energi itu. Tatapannya segera beralih hanya untuk terkejut ketika melihat Xiaoyan di langit dengan dua api berbeda di tangannya. Kedua api melepaskan gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan saat mereka akan bergabung. Han Feng tidak asing dengan situasi seperti itu. Saat itu dia terluka secara menyedihkan oleh gabungan kedua api itu hingga akhirnya jiwanya meninggalkan tubuhnya. Karena itu hatinya bergetar hebat begitu dia melihat tindakan Xiaoyan. Mo Xingtian juga merasakannya, tatapannya berbalik dan ekspresinya berubah drastis saat melihat sumber energi itu. Saat ini dia tidak bisa membebaskan dirinya dari Xioi. Akan sangat buruk jika Xiaoyan bergabung dalam pertempurannya saat ini. Tubuhnya bergetar saat dia memikirkan nasibnya jika diam-diam diserang oleh api yang menakutkan itu. Karena dia tidak dapat membebaskan dirinya dari Xioi, dia hanya bisa berteriak marah ke arah Han Peng. Ekspresi Han Peng sedikit berubah setelah dia mendengar teriakan Mo Xingtian. Fang Yan dan dua sampah itu tidak dapat memblokir satu orang, pikir Han Peng saat tubuhnya berbalik dan mulai bergegas ke tempat Xiaoyan berada. Apa kamu melupakanku? Kata Suqian tiba-tiba melintas dan tersenyum. Dia muncul di depan Han Peng yang akan bergegas. Pergilah orang tua bodoh, kata Han Peng yang wajahnya menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan pilar doci yang kuat segera melesat ke arah Suqian. Langkah Suqian sedikit berhenti, dia melambaikan tangannya. Dan kain lembut di sekitarnya berubah menjadi benda seperti logam saat menghantam pilar doci dan menghancurkannya. Memang cukup sulit bagiku untuk berurusan denganmu. Namun jangan pikir aku tidak bisa menahanmu, kata Suqian. Doci yang kuat melonjak dan tubuhnya berubah menjadi cahaya kilat membawa kekuatan menakutkan saat dia bergegas ke arah Han Feng. Han Feng hanya bisa berteriak marah di hadapan Suqian. Doci yang kuat segera melonjak. Pilar doci yang besar menyapu langit hingga meretakkan puncak gunung di sekitarnya. Sementara Xiaoyan dan lainnya terlibat dalam pertempuran besar. Energi yang mengguncang dirasakan oleh cukup banyak orang. Beberapa ahli dari wilayah Sudut Hitam segera menarik jarak dengan hati yang ketakutan ketika mereka melihat pertempuran besar di langit. Jika mereka terseret ke dalam pertempuran setingkat itu, mereka bahkan akan menderita meski jika mereka tidak mati. Sementara seluruh perhatian Xiaoyan ditempatkan untuk mengendalikan penggabungan dua jenis api surgawi. Sosok anggun melintas di langit dengan cara seperti kilat. Kekuatan menakutkan di tangannya tampaknya telah menembus penghalang di langit sebelum telapak tangannya menghantam dada Kisan yang berwajah pucat. Hingga ia terhempas ke tanah dan memuntahkan darah di depan tatapan tertegun sekitarnya. Jian menghembuskan napas lembut saat dia mengalahkan Kisan dengan satu telapak tangan. Cahaya ungu di tubuhnya tiba-tiba melonjak sebelum tubuhnya mulai menyusut di tengah doci yang melonjak. Penyusutan berlanjut sesaat dan kecantikan yang dewasa sekali lagi berubah menjadi gadis kecil di depan banyak tatapan tertegun. Jian mengalihkan tatapannya ke arah Xiaoyan dengan dua api di tangannya akhirnya bergabung sepenuhnya. Api lotus muncul di tangannya dan berputar di atasnya saat memancarkan cahaya kilau yang menyembunyikan energi penghancur. Xiaoyan menghela napas lega saat melihat teratai api terbentuk. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Jian dari kejauhan. Dengan menjentikan jarinya, pil obat segera ditembakkan sebelum mendarat di tangan Jian. Setelah menelan pil obat tanpa ragu-ragu, Jian menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiaoyan.
Matanya menunjukkan kehati-hatian saat dia mengamati banyak sosok di sekitar pegunungan. "Kamu telah melakukannya dengan baik," kata Xiaoyan seraya menepuk kepala Xian dan memujinya. Tatapannya kemudian terangkat saat dia melirik medan pertempuran Mo Xingtian dan Han Peng. "Siapa dari kalian berdua yang bersedia menerima ini?" kata Xiaoyan yang ditujukan pada Han Peng dan Mo Xingtian. Suara Xiaoyan menyebabkan ekspresi Han Peng dan Mo Xingtian mendadak berubah. Lawan mereka saat ini bukanlah orang biasa, dan mereka harus memfokuskan perhatian penuh mereka pada pertempuran. Tak satu pun dari mereka yang berani lengah. Jika Xiaoyan secara diam-diam menyerang mereka dengan api lotus, kemungkinan nasib mereka akan sangat menggerikan. Mo Xingtian melepaskan diri dari Xiaoyi ketika pikiran itu dengan cepat melintas di benaknya. "Kepala Xiao, tolong jangan gegabah," kata Mo Xingtian buru-buru tersenyum. "Apakah pemimpin sekte Mo ingin terus melawan?" kata Xiaoyan melirik Mo Xingtian dan tersenyum saat dia bertanya. Mata Mo Xingtian menyapu sekelilingnya sejenak dan hatinya segera tenggelam ketika ia tahu ketiga tetua dari lembah api iblis telah terbunuh secepat itu, menyebabkan situasinya menjadi sangat buruk. Dia sudah jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan saat pertempurannya dengan Xiaoyi. Jika Xiaoyan bergabung, itu hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghela napas dan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan seraya berkata, "Kamu memang layak menjadi kepala gerbang Xiao. Aku sekarang akhirnya melihat taktik seperti itu. Baiklah, lupakan. Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur dalam masalah harta itu." Keributan segera terjadi di sekitar pegunungan setelah kata-kata Mo Xingtian terdengar. Banyak tatapan terkejut menyapu ke arah Xiaoyan yang telah menakuti seorang dojong dengan satu kalimat. Hal seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Kata-kata Mo Xingtian segera menyebabkan ekspresi Han Peng menjadi sangat jelek. Setelah kehilangan Mo Xingtian, bagaimana dia akan berurusan dengan dua dojong dan Xiaoyan? Xiaoyan tersenyum setelah melihat Mo Xingtian perlahan mundur. Xiaoyi juga muncul di samping Xiaoyan untuk melindunginya. Tatapan dinginnya jelas terkunci pada Mo Xingtian yang menarik diri. Kata-kata rubah tua itu bagaimanapun tidak memiliki apapun untuk dipercaya. Namun Mo Xingtian tidak berani memainkan trik apapun di depan tatapan kelompok Xiaoyan. Dia perlahan mundur agak jauh sebelum menyapu pandangannya ke sekitar langit. Ekspresinya tanpa sadar berubah setelah gagal menemukan Moya dan Kisan. Tubuhnya bergerak beberapa saat kemudian dan bergegas ke tempat di mana Moya mendarat sebelumnya. Ia memegang sosok Moya yang memiliki napas lemah dan perlahan naik ke langit. Ekspresi menyeramkan tersembunyi jauh di dalam matanya. Sepertinya dia akan menyerang dan membunuh Xian jika tidak ada Xiaoyi dan Xiaoyan di sekitarnya. "Pemimpin Sekte Mo, kamu seharusnya tidak tertipu oleh bocah itu. Tindakanmu hari ini telah menyinggung perasaannya. Dia pasti akan datang dan mencari Anda di masa depan. Bagaimana Anda akan menangani mereka sendirian?" kata Han Peng yang suaranya tiba-tiba bergema di langit. "Itu adalah masalahku. Anda tidak perlu terganggu karena itu. Meskipun janjimu menarik, itu adalah prasyarat bahwa saya memiliki hidup untuk menikmatinya. Karena itu, kamu harus menjaga dirimu sendiri," kata Mo Xingtian mengerutkan keningnya sebelum berbicara dengan tenang. Kata-kata Mo Xingtian membuat wajah Han Peng berkedut. Setelah mengutuk bajingan tua itu di dalam hatinya, dia menarik tubuhnya dari penindasan Suqian. Han Peng jelas mengerti bahwa dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Bagaimanapun dia sendiri tidak bisa bersaing dengan dua dojong dan Xiaoyan yang akan melemparkan api lotus menakutkan. Jika dia terus melawan dalam situasi seperti itu, dia hanya mencari kematian. Namun sebuah pemikiran licik tiba-tiba melintas di benaknya saat dia berteriak dengan keras, "Xiaoyan, jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja setelah memegang harta itu. Saya tidak akan menyerah. Hari ini kamu telah membunuh 3 tetua dari lembah api iblis. Iblis tanah tua tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat itu kamu pasti akan kesulitan lolos dari kematian bahkan jika kamu mendapat dukungan dari Akademi Jianan." Han Feng menarik tubuhnya dan dengan cepat menciptakan jarak yang aman dari kelompok Suqian dan Xiaoyan. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya sebelum senyum ganas melintas di matanya saat dia mengeluarkan teriakan tajam itu. Han Peng tidak menyembunyikan teriakannya. Karena itu kata-katanya segera terdengar di pegunungan sekitarnya membuat percakapan pribadi meledak dalam sekejap. "Harta itu ada di tangan Xiaoyan. Xiaoyan, apa dia kepala gerbang Xiao? Harta itu benar-benar bagus. Jika dia ingin pergi dengan selamat, dia harus memiliki beberapa kemampuan." Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengar percakapan itu. Dia merasakan tatapan serakah yang ditembakkan dari segala arah dan segera melirik Han Peng dengan dingin. Karena teriakannya, ia telah mengubah kelompok Xiaoyan menjadi musuh semua orang. "Xiaoyan, cepat pergi. Kabar ini kemungkinan besar akan membuat iri banyak orang. Hanya dengan kembali ke Akademi Jianan bisa dianggap aman," kata Suqian yang dengan cepat muncul di samping Xiaoyan saat dia berbicara dengan ekspresi serius. "Siapa iblis tanah tua itu?" kata Xiaoyan bertanya dengan agak ragu. "Dia adalah pendiri lembah api iblis.
Selain itu, dia juga bisa dianggap sebagai orang tua senior di wilayah Sudu Hitam, yang satu generasi dengan ketua akademi. Saat ini kekuatannya ada di 6 bintang dojo, kata Sukian dengan suara yang dalam. Ekspresi Xiaoyan juga berubah saat mendengar itu. Sepertinya api lotus akan mengalami kesulitan untuk melukai seorang ahli di tingkat itu. Tak disangka lembah api iblis memiliki ahli seperti itu, kata Xiaoyan mengerutkan keningnya dan dengan lembut menghela napas. Kamu tidak perlu khawatir, iblis tanah tua itu sering melakukan retreat. Dia hanya akan muncul jika masalah itu melibatkan kelangsungan hidup lembah api iblis. Selain itu, bahkan jika dia muncul, orang tua itu mungkin tidak berani melakukan apapun ke Akademi Jianan. Iblis tua itu sangat takut pada ketua akademi, kata Sukian tersenyum. Ketua akademi mungkin bahkan lebih jarang muncul dibanding iblis tanah tua itu. Selama di Akademi Jianan aku masih belum melihatnya meski sudah bertahun-tahun, kata Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat mendengar itu. Sukian terbatuk mendengar itu. Ketua memang sangat misterius. Orang tua itu suka bepergian kemana-mana. Bahkan jujur aku belum pernah melihatnya meski lebih dari 10 tahun. Kata Sukian tanpa sadar menggerutu pada akhirnya. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya mendengar itu. Tatapannya menjadi sedikit padat saat menyapu Han Peng di langit. Lupakan, aku tidak peduli. Mari kembali ke Akademi Jianan, kata Xiaoyan. Kepergian kelompok Xiaoyan menimbulkan keributan yang cukup besar. Pandangan banyak orang berlama-lama di antara keserakahan dan ketakutan. Akhirnya cukup banyak orang yang tidak dapat menahan keserakahan di hati mereka dan diam-diam mengikuti dari kejauhan. Han Peng berdiri di langit. Tatapannya gelap dan dingin saat dia menatap kelompok Xiaoyan yang mulai menghilang. Sesaat kemudian dia dengan dingin tersenyum dan kekuatan hisab melonjak. 3 mayat yang telah terbujur kaku terbang dan melayang di depannya. Juniorku yang baik, aku harap kamu berhasil membawa harta itu kembali ke Akademi Jianan. Pada saat itu aku akan memiliki cara untuk mengundang iblis tanah tua keluar. Setelah itu akan tiba waktunya untuk gerbang Xiao dihancurkan. Gumam Han Peng seraya menyapu mayat Fang Yan dan 2 lainnya yang telah kaku. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.